Flushing merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I. Kegiatan flushing adalah proses pelepasan air dari reservoir atau tampungan untuk menghilangkan penumpukan sedimen yang banyak di sekitar badan bendungan dan juga badan saluran. Sedimen ini dapat terakumulasi di dasar bendungan seiring berjalannya waktu dan juga dapat mengurangi kapasitas penyimpanan air dan juga mempengaruhi kemampuannya mengendalikan banjir dan juga menyediakan air. Pembukaan pintu air ini akan dilakukan secara bertahap. Proses flushing ini dilakukan secara berkala untuk menjaga kapasitas penyimpanan air di dalam bendungan. Proses sedimentasi di bendungan terjadi ketika partikel-partikel padat seperti pasir, lumpur, dan juga bahan organik yang terbawa oleh aliran sungai mengendap di dasar waduk. Partikel-partikel sedimen berasal dari erosi tanah di daerah tangkapan air atau catchment area. Kemudian partikel tersebut dibawa bersama air hujan mengalir di atas permukaan menuju badan sungai yang ada di sekitar catchment area. Lalu sungai mengangkut partikel-partikel sedimen melalui aliran air. Besar kecilnya partikel yang dapat diangkut tergantung pada kecepatan dan juga volume aliran sungai. Ketika aliran sungai memasuki waduk, kecepatan air menurun drastis karena perubahan lebar dan juga kedalaman sungai. Penurunan kecepatan aliran ini menyebabkan partikel-partikel sedimen yang sebelumnya terbawa aliran mulai mengendap. Partikel-partikel yang lebih besar dan berat seperti pasir akan mengendap terlebih dahulu di bagian hulu waduk. Partikel-partikel yang lebih halus seperti lumpur dan juga bahan organik akan mengendap lebih lambat dan cenderung menumpuk di bagian tengah dan juga hilir waduk. Seiring waktu, sedimen akan terus menumpuk di dasar waduk, yang mengurangi volume efektif waduk. Hal ini dapat mengurangi kapasitas penyimpanan air dan juga efisiensi operasional waduk. Sedimentasi berpengaruh pada tiga hal, yaitu kapasitas waduk, penurunan kualitas air, dan juga kerusakan infrastruktur waduk. Sedimentasi yang berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang panjang tentu saja akan berdampak pada menurunnya kapasitas waduk. Hal ini dapat dilihat dari ketinggian muka air bendungan yang semakin kecil. Begitu pula dengan kecepatan aliran di suatu bendungan yang semakin berkurang. Sedimentasi bendungan yang berlebihan juga akan menyebabkan penurunan kualitas air, di mana sedimen yang mengendap di sepanjang aliran sungai dan sekitaran badan bendungan dapat membawa nutrien atau polutan yang mempengaruhi kualitas air. Dalam konteks lingkungan, khususnya ekosistem perairan seperti waduk dan juga bendungan, nutrien utama yang sering menjadi fokus adalah nitrogen dan fosfor. Kedua nutrien ini penting untuk pertumbuhan tanaman dan alga, tetapi jika terkandung dalam jumlah berlebihan, mereka dapat menyebabkan masalah seperti eutrofikasi atau pertumbuhan berlebih dari alga dan juga tanaman air. Hal ini dapat mengurangi kadar oksigen dalam air. Sumber utama nutrien adalah dari pupuk pertanian, limbah domestik, dan juga kotoran ternak. Fosfor juga sama seperti nitrogen. Jika jumlahnya berlebih di dalam bendungan akan dapat menurunkan kualitas air. Fosfor yang berlebihan dapat meningkatkan pertumbuhan alga dan juga tanaman air. Hal tersebut dapat mengurangi kadar oksigen di dalam air. Sumber fosfor berasal dari pupuk pertanian, deterjen, dan juga limbah domestik. Sedangkan polutan adalah zat atau bahan yang masuk ke dalam lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan juga keseimbangan alam. Polutan dapat berasal dari sumber alami maupun aktivitas manusia, dan mereka dapat hadir dalam berbagai bentuk seperti padatan, cairan, gas, atau energi. Polutan ini dapat menyebabkan pencemaran udara, air, tanah, dan bahkan pencemaran suara. Polutan bisa berasal dari logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan juga arsenik.
Partikel logam berat ini bersumber dari limbah industri, limbah pertambangan, dan juga pelapukan alami batuan yang terbawa oleh air hujan dan terakumulasi di tampungan air bendungan. Logam berat beracun bagi organisme akuatik dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan, yang juga membahayakan kesehatan manusia melalui konsumsi ikan dan air yang terkontaminasi. Selain dari logam berat, polutan juga bisa berasal dari bahan organik, pestisida, dan mikroorganisme patogen, di mana bahan organik seperti limbah peternakan dan juga limbah domestik di sekitaran bendungan dapat tercampur dan terakumulasi dalam air bendungan. Polutan yang tercampur di dalam air yang kemudian dipakai untuk pertanian dan dikonsumsi manusia akan menurunkan kesehatan tubuh. Bendungan Lodoyo dikenal dengan sebutan Bendungan Serut. Secara administratif, bendungan ini berada dalam kawasan Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan efektif sebesar 5 juta meter kubik, dengan luas daerah genangan sekitar 0,94 km persegi. Bendungan yang dibangun pada tahun 1982 ini merupakan bendungan gerak. Artinya, bendungan ini difungsikan untuk menggerakkan dan mengatur laju air di sungai. Karena letaknya yang strategis, bendungan ini banyak dikenal di kalangan warga Blitar dan sekitarnya. Bendungan Serut ini memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air. Bendungan semacam ini tidak banyak mengeluarkan biaya karena memanfaatkan laju air secara alami, bukan memanfaatkan gas alam seperti tenaga batubara dan juga tenaga gas lainnya. Selain menjadi PLTA, bendungan ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir, budidaya perikanan, dan juga menjadi salah satu destinasi wisata di wilayah Blitar Raya. Sejak awal berdiri hingga sekarang, Bendungan Serut ini berada dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta, yaitu perusahaan yang bekerja di bagian pekerjaan umum di bawah naungan BUMN. Untuk menambah keindahan wisata ini, dibangun pula taman di sisi utara sungai. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view yang indah karena langsung menghadap ke arah sungai dan bendungan. Seperti taman lainnya, taman ini juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti gazebo, kolam renang, spot foto, dan juga pepohonan yang rindang. Bendungan milik Kementerian PUPR ini mulai dibangun pada tahun 1972 dan selesai dibangun pada tahun 1979. Kapasitas bendungan Blingi sekitar 25 juta meter kubik dan saat ini efektivitasnya sekitar 2,5 juta meter kubik atau 10% dari total kapasitas. Bendungan Blingi memegang peranan penting karena menjadi tempat pengambilan dan juga penyediaan air untuk irigasi daerah Lodoyo dan juga Tulungagung Timur seluas 13.000 hektar. Bagi Bendungan Blingi, kegiatan flushing juga penting karena fungsinya sebagai pengatur debit air PLTA Sutami dan pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang 2 kali 27 MW. Lebih jauh lagi, Bendungan Blingi memiliki peranan penting antara lain sebagai pengendali banjir dan juga pengendali pasir Gunung Kelut. Selain itu, manfaat dan tujuan lainnya adalah untuk menjaga perikanan darat dan juga pariwisata di Bendungan Blingi. Selama flushing akan tampak sebuah monumen kecil yang berada tidak jauh dari pintu air bendungan. Monumen itu adalah Monumen Patok Loding, sebuah monumen yang merekam sejarah kelam kecelakaan kerja proses pembangunan waduk yang membendung Sungai Brantas ini. Monumen ini dibangun untuk mengenang pengorbanan dari para pekerja dan juga tenaga ahli yang meninggal pada masa pembangunan Bendungan Blingi pada tahun 1974 hingga 1977. Salah satu peristiwa tragis yang terjadi adalah tergulingnya perahu yang mengangkut para insinyur Jepang pada saat melakukan survei perencanaan bendungan.
Ada 5 nama insinyur Jepang dan 11 nama pekerja proyek yang terpahat pada tumpukan batu yang ada di bagian atas monumen. Di antara kelima insinyur Jepang yang meninggal tersebut ada nama Kiroshi Hoshino, Masaru Sojiguchi, dan Hitoshiro Yamaguchi. Mereka semua ditulis gugur pada 30 Maret 1973.